Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Risma, guru biologi SMA Negeri 29 Jakarta dalam serial pembelajaran biologi kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Mari kita saksikan slide berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan hewan meliputi fase embrional dan pasca embrional. Pada pertumbuhan dan perkembangan hewan ini terdiri dari tahapan embrio dan tahapan pasca embrio. Tahapan embrio terdiri atas fase morula, fase blastula, fase gastrula, organogenesis, dan diferensiasi dan organogenesis. Sedangkan tahapan pasca embrio terbagi atas regenerasi dan metamorfosis. Mari kita bahas tentang perkembangan embrional. Untuk tahapan embrional diawali dengan peristiwa cleavage yang akan membentuk morula. Peristiwanya kita sebut sebagai morulasi. Zigot yang sudah terbentuk setelah fertilisasi akan membelah berkali-kali dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya sampai dengan terbentuk sekitar 64 sel. Nah, bentuk ini seperti bola masif tanpa rongga yang kita sebut sebagai morula. Pada manusia, peristiwa ini berlangsung dari hari pertama fertilisasi sampai hari ke-7. Embrio berada pada tuba Fallopi menuju uterus. Jadi masih di perjalanan menuju uterus. Berikutnya adalah tahapan blastulasi. Sebagian dari sel morula akan melipat ke dalam atau mengalami invaginasi, sehingga pada tahapan ini terbentuk dua lapisan tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Yang pada gambar, yang ektoderm itu yang berwarna kuning, dan yang berwarna oranye adalah endoderm. Pada tahapan ini sudah terbentuk rongga sederhana yang kita sebut sebagai blastosul atau arsenteron. Hewan yang berkembang sampai tahapan ini kita sebut sebagai hewan bertipe diploblastik. Contohnya adalah porifera. Tahapan selanjutnya adalah peristiwa gastrulasi, yaitu terbentuknya gastrula, di mana blastula akan melipat kembali ke dalam, mengalami invaginasi kembali, membentuk satu lapisan tubuh baru yaitu mesoderm. Sehingga pada tahapan ini terbentuk 3 lapisan tubuh yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Juga membentuk rongga yang kita sebut sebagai gastrosul. Rongga ini sudah lebih sempurna daripada blastosul yang sudah berfungsi sebagai saluran pencernaan sederhana. Contoh hewan yang mengalami tahapan ini adalah cacing. Gastrula terdiri dari triploblastik. Ada 3 macam, yaitu acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Nah, untuk kalian semua silakan diidentifikasi contoh-contoh dari hewan yang termasuk tipe triploblastik acelomata yang tidak ada rongga, triploblastik pseudocelomata yang berongga semu, dan triploblastik celomata. Setelah terbentuk gastrula, maka sel-sel akan berdiferensiasi, berubah struktur disesuaikan dengan fungsinya, bentuk dan strukturnya berubah, kita sebut sebagai berdiferensiasi. Nah, untuk diferensiasi ini kalau dari ektoderm akan berdiferensiasi membentuk jaringan saraf, kulit dan derivatnya serta alat indera.
Sedangkan mesoderm akan berdiferensiasi membentuk jaringan otot dan tulang penyusun rangka, alat peredaran darah, ekresi, dan juga organ reproduksi. Sedangkan endoderm akan berdiferensiasi membentuk jaringan penyusun organ tubuh bagian dalam seperti jantung, ginjal, paru-paru, organ pencernaan, dan organ reproduksi bagian dalam. Setelah peristiwa ini terjadi, maka jaringan-jaringan akan bekerja sama membentuk organ. Peristiwanya kita sebut sebagai organogenesis. Kalau kita perhatikan gambar ini pada perkembangan embrio pada manusia, ini benar-benar sangatlah rumit. Nah, dari sini kita sangat patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa kita manusia diciptakan dalam kondisi yang sangat sempurna dengan struktur tubuh yang sangat rumit, mulai dari perkembangan awal yaitu pembentukan embrio. Setelah ini bisa mengalami pertumbuhan, bertambah tinggi, kemudian terus berkembang menjadi dewasa, kemudian tua, seperti itu. Untuk critical thinking, kalian supaya mencari tahu tentang imbas embrionik. Jadi ada kalanya jaringan atau organ terbentuk dari dua lapisan embrional. Bisa antara ektoderm dan mesoderm, bisa juga gabungan mesoderm dan endoderm. Itu yang kita sebut sebagai imbas embrionik. Nah, silakan dicari contoh-contohnya supaya pengetahuan kalian menjadi semakin luas. Terutama bagi calon-calon dokter ahli kandungan, ini penting sekali dan ini akan dipertajam, diperluas ilmunya nanti kalau mengambil spesialis ahli kandungan. Selanjutnya adalah perkembangan pasca embrionik. Pada hewan tertentu, setelah masa embrio sebelum dewasa, terlebih dahulu mengalami pasca embrio. Nah, untuk pasca embrio ini ada yang disebut sebagai metamorfosis, ada yang disebut sebagai regenerasi. Untuk metamorfosis ada 3 tipe. Yang pertama adalah ametabola. Contohnya pada lepisme atau pada kutu buku. Lepisme dari telur menetas menjadi lepisme kecil, kemudian tambah besar, dan tambah besar sampai dewasa. Jadi bentuk awal menetas dari telur sudah mirip dengan dewasa, sehingga seakan-akan memang tidak mengalami metamorfosis. Kita sebut sebagai ametabola. Hemimetabola. Untuk hemimetabola, hewan yang muda mirip dengan hewan yang dewasa. Kita sebut sebagai nimfa. Contohnya pada belalang. Dari telur menetas menjadi nimfa, nimfa berkembang menjadi imago atau dewasa. Jadi terjadi perubahan tapi tidak terlalu mencolok seperti yang terjadi pada metamorfosis sempurna atau holometabola. Sekarang kita bahas tentang holometabola. Untuk holometabola, contohnya pada kupu-kupu, telur menetas menjadi larva bisa berupa ulat. Nah, larva dengan telurnya ini sudah jauh sekali perbedaan struktur dan bentuknya. Kemudian dari ulat terus berkembang menjadi bentuk yang terbungkus oleh kokon, kita sebut sebagai pupa. Pupa ini juga sangat berbeda dengan ulat atau larva. Nah, pupa ini baru kemudian berkembang menjadi struktur yang lebih sempurna lagi, yaitu kupu-kupu dewasa atau imago. Nah, perubahan-perubahan itu sangat mencolok sehingga disebut sebagai holometabola atau metamorfosis sempurna. Demikian juga pada katak. Katak juga mengalami metamorfosis sempurna dari telur menetas menjadi berudu. Kemudian berudu
akan tumbuh kaki, namanya berudu berkaki. Kemudian bagian badannya yang terbentuk sempurna, yaitu kaki depan dan bentuk kepala yang sempurna seperti katak dewasa, tetapi ketika itu masih mempunyai ekor. Kita sebut sebagai katak berekor. Kemudian katak berekor ini melepaskan ekornya, baru berkembang menjadi katak dewasa. Nah, demikian juga dengan struktur alat pernafasannya. Ketika berudu bernafas dengan insang, kemudian ketika katak dewasa bernafas dengan kulit dan paru-paru. Ini pada katak. Berikutnya adalah regenerasi. Regenerasi itu adalah kemampuan menumbuhkan kembali organ tubuh yang hilang. Contohnya pada planaria. Jika tubuh planaria terpotong menjadi dua, misalkan bagian kepala dan bagian ekor, maka bagian kepala bisa menumbuhkan bagian ekor dan bagian ekor bisa menumbuhkan kembali bagian kepala. Demikian juga kalau terbelah dua di bagian kepala, maka terbentuk kepalanya dua. Jadi badannya satu, kepalanya dua. Jika terpotong menjadi tiga, maka kepala, badan, dan ekor, maka bagian kepala akan membentuk lagi bagian badan dan ekor, bagian tengah atau bagian badan membentuk kepala dan ekor, bagian ekor membentuk badan dan kepala. Bahkan sampai saking tingginya daya regenerasi pada planaria, bintik matanya saja yang terlepas atau terpisah bisa kembali membentuk individu baru yang sempurna. Cuma saja ukurannya tentu lebih kecil. Nah, demikianlah peristiwa pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih perhatiannya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.